Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi alias Romi sebagai tersangka. Romi menyandang status tersangka dalam perkara jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahur Muzi alias Romi ditetapkan KPK sebagai tersangka suap. Romi yang juga anggota Komisi 11 DPR RI ini diduga menerima uang terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Selain Romi, dua orang lainnya yang menjadi tersangka adalah Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Gresik Muhammad Muafak Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenak Jawa Timur Haris Hasanuddin. 9. Dalam perkara ini diduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI, yakni Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, Ketua Umum P3 Romahur Muzi menyatakan dirinya dijebak dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan lingkungan Kementerian Agama. Pernyataan itu ia sampaikan ketika ia keluar dari gedung KPK Sabtu siang sekitar pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Saya merasa dijebak, tapi ini ada di sini ya. Oke. Silakan dibagi aja. Bang, kasih statement dikit, Bang. Lu bisa denger gak? Jalan. Sebagai pemimpin yang memperjuangkan nasionalisme moderat yang religius. Nasionalis religius yang moderat. Status tersangka rasuah yang disandang Romi seolah menjadi ironi bagi Ketua Umum P3 ini. Sebuah video lama beredar kembali dan viral usai Romi terkena operasi tangkap tangan KPK. Video ini berisi orasi Romi di tengah acara peringatan Hari Anti Korupsi 8 Desember lalu. Dalam video ini, politikus berusia 44 tahun ini menerangkan perbedaan pejabat dan penjahat beda tipis. Romi juga sempat mengatakan dirinya tidak mencari uang di politik lewat akun Twitternya. Kini, perkataan Romi dipertanyakan lagi oleh warganet yang mengunggah kembali pidatonya. Kenapa? Karena memang sistem politik kita yang hari ini berbiaya tinggi menjadikan banyak pejabat yang melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perundang-undangan sehingga ditangkap oleh KPK. Seperti diketahui, kasus yang menjerat Romi bermula dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Surabaya, Jawa Timur. Penyidik KPK menangkap 5 orang dalam operasi senyap. Terkait OTT ini, tim KPK mengamankan uang total Rp156.758.000. Tim Liputan Transmedia. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini di gedung KPK, lokasi pemeriksaan Ketua Umum P3 yang terciduk OTT, kita sudah terhubung dengan Putri Windasari yang akan melaporkannya langsung untuk Anda. Putri, sampai di mana progres pemeriksaan para tersangka hari ini? Bisa dijelaskan? Ya, Beni, seperti yang kita ketahui bersama bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Jumat kemarin di Jawa Timur ini mengamankan 6 orang yang diduga melakukan suap jual beli jabatan. Dan hari ini ke-6 orang tersebut menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta Selatan dan 3 diantaranya sudah menyandang status tersangka, yaitu Romahur Muzi selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Haris Hasanuddin, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan yang ketiga, tersangka ketiga adalah Muhammad Muafak Wirahadi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dan 3 orang lainnya adalah sebagai saksi begitu dalam pemeriksaan hari ini. Dan di mana dalam perkara ini diduga Romi bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama Republik Indonesia ini menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Dan dalam preskon yang digelar siang tadi sekitar jam 12 siang bahwa konstruksi perkara ini sebenarnya sudah diduga terjadi sejak akhir tahun 2018 di mana saat itu diumumkan proses seleksi terbuka melalui sistem layanan lelang jabatan calon pejabat pimpinan tinggi. Dan diduga saat proses seleksi tersebut berlangsung, adanya komunikasi dan juga pertemuan antara Muhammad Muafak Wirahadi dan juga Haris Hasanuddin dengan Romi dan juga pihak lain untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan terkait OTT ini, KPK berhasil mengamankan uang total Rp156.758.000. Beni.
Ya Putri, ada kabar Romi ini menulis surat untuk keluarga dan juga koleganya. Apa saja sebenarnya isi surat ini? Bisa Anda ceritakan? Ya benar sekali, Beni. Romi sempat menuliskan surat yang berisikan curahan hatinya, di mana ia menuliskan bahwa ia merasa dijebak dengan OTT yang dilakukan KPK Jumat lalu di Jawa Timur, dan kemudian ia menuliskan juga bahwa ini merupakan resiko yang harus ia terima karena ia sebagai public figure. Lalu ia juga menuliskan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, kepada rekan-rekan TKN Jokowi Ma'ruf, rekan-rekan pengurus Partai Persatuan Pembangunan, dan terkhusus permohonan maaf untuk keluarga, istri, dan juga anak-anaknya, di mana ia mengatakan kepada keluarganya untuk tidak atau jangan mempercayai apa yang tampak di media, dan berulang kali ia menekankan bahwa ini merupakan resiko yang harus ia terima sebagai pemimpin politik. Dan terkait dengan penangkapan Romi dalam OTT kasus suap jual beli jabatan ini, saat ini KPK telah melakukan penyegelan terhadap 2 ruangan di Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu ruangan Menteri Agama dan juga ruangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dan 2 ruangan ini disegel untuk sebagai klarifikasi dalam penyelidikan karena diduga sejumlah orang penting di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia ini terlibat dalam kasus jual beli jabatan bersama Romi dan juga beberapa pihak lainnya. Demikian yang dapat kami laporkan ke Anda, kembali ke studio.